Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nah, kembali lagi adik-adik bersama Kakak Sarwani Abdan. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bab 5, yakni dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas bab yang pertama, yakni keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, apa saja sih sebenarnya indikator keberhasilannya? Nah, bisa kita mulai dengan poin pertama, yakni substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi ada beberapa hal yang dilakukan Nabi selama berada di Mekah. Nah, yang pertama yakni mengajarkan tauhid atau akidah. Nah, kenapa jadi tauhid ini diajarkan yang pertama kali? Nah, sebab tauhid ini merupakan dasar untuk menanamkan syariat Islam. Nah, ketika seseorang sudah dipahamkan terkait dengan tauhid ini, tentu dia akan mudah menerima ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, dia akan mudah menerima syariat yang diberikan kepada Nabi gitu kan. Nah, jadi tauhid ini yang pertama kali diajarkan dan ini menjadi landasan gitu. Nah, yang berikutnya yakni menanamkan kemuliaan akhlak. Nah, kenapa ditanamkan kemuliaan akhlak ini? Sebab seperti yang kita ketahui, pada saat itu bangsa Arab disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, di mana terjadi kemerosotan akhlak yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, di mana sebelum Nabi ini muncul, nah terjadi dekadensi moral atau penurunan moral di kalangan bangsa Arab saat itu, di mana mereka memandang tidak semua orang itu sama. Hanya lelaki yang memiliki kedudukan yang mulia, sedangkan perempuan tidak. Nah, bahkan ketika mereka istri mereka melahirkan anak perempuan, mereka tidak segan untuk menguburnya hidup-hidup. Nah, saking luar biasanya dekadensi moral pada saat itu. Nah, maka Rasulullah pun mengajarkan hal demikian, yakni menanamkan kemuliaan akhlak. Dengan adanya hal tersebut, nah, maka Nabi membawa ajaran untuk menanamkan kemuliaan akhlak kepada masyarakat pada saat itu. Nah, yang berikutnya yakni membangun kebudayaan yang beradab. Nah, sini Nabi SAW juga diutus untuk membasmi penindasan terhadap kaum yang lemah. Nah, di mana pada saat itu masih terjadi perbudakan di mana-mana. Para budak saat itu tidak diperlakukan manusiawi gitu kan, karena dianggap sebagai kaum rendahan. Nah, maka datangnya Rasulullah, nah, beliau mengajarkan kesamaan derajat seluruh manusia gitu kan. Semua manusia memiliki derajat yang sama. Nah, yang beda itu hanya derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu mengajak manusia agar berbudaya dan beradab. Nah, maksudnya memiliki kebudayaan dan peradaban yang baik gitu kan, dilandasi dengan nilai-nilai moral. Nah, sedangkan substansi dakwah yang berikutnya yakni menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, agama Islam di sini mulai berkembang dari Mekah, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, agama tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang ada di Mekah saja. Nah, namun bagi seluruh umat manusia. Nah, ajaran yang disampaikan ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang kita ketahui, agamanya ya agama Islam. Ini agama yang selamat, gitu kan. Setelah kita mengetahui substansi dakwah Nabi di Mekah, nah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi beliau menerapkan beberapa strategi dalam dakwahnya, mulai dari awal-awal hingga sampai kejayaannya. Nah, yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan ad-da'wah bisir. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW
melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman tersebut disebut dengan zaman jahilah, zaman kebodohan, di mana bangsa Arab pada saat itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Nah, apabila Nabi langsung sontak melancarkan dakwahnya dengan terang-terangan gitu kan, tentu dia akan mendapat banyak celaan. Nah, tentu dia akan langsung tertolak oleh masyarakat sekitar. Nah, maka dia melakukan pendekatan secara perlahan mulai dari keluarga-keluarga terdekatnya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi seperti itu dakwah yang secara sembunyi-sembunyi atau dakwah bisir. Nah, strategi yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW ini melancarkan dakwah secara terang-terangan atau dakwah bil jahr. Nah, jadi setelah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, barulah beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Nah, tentang untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi dalam ayat tersebut artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah atau meluaskan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi perlahan beliau melakukan dakwah ini secara terang-terangan, dimulai dari keluarga-keluarga terdekatnya tadi. Jadi pada suatu ketika beliau mengundang keluarganya untuk melakukan jamuan makan, mengadakan jamuan makan. Nah, pada saat itu beliau mengajak pada keluarga-keluarganya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal tersebut tidak berjalan dengan lancar gitu kan. Nah, pada saat itu beliau mendapat penolakan dari Abu Lahab, yakni pamannya sendiri. Nah, jadi beberapa hari kemudian beliau mengundang lagi kembali keluarganya pada zaman makan. Nah, kembali lagi beliau mengajak kerabat dekatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam undangan yang kedua, lagi-lagi beliau mendapatkan penolakan, dan para kerabatnya meninggalkan beliau dalam acara jamuan tersebut. Nah, namun beliau tidak menyerah. Beliau terus meneruskan dakwahnya, pada penduduk-penduduk Mekah yang lainnya. Nah, strategi yang berikutnya yakni menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy. Nah, jadi dalam perjalanan dakwah Nabi dari awal sampai terus-menerus berjalan dakwah di Madinah, tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan lancar. Mereka mendapatkan banyak cercaan, kekejaman, siksaan, ini dari kaum kafir Quraisy. Nah, jadi mereka tidak mau gitu kan, Nabi Muhammad SAW mau tidak mau menghadapi kekejaman tersebut dengan jalan sabar dan tabah gitu kan, dan tetap melancarkan dakwahnya. Yang berikutnya yakni pembahasan terkait meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Tentu banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Ya, karena memang beliau merupakan sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Nah, dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang bisa kita pelajari, yang pertama ini rela berkorban dalam membela agama. Sebagai seorang pelajar, perilaku yang bisa kita jalankan untuk rela berkorban dalam membela agama ini, yakni belajar dengan tekun. Nah, kenapa belajar dengan tekun? Sebab ketika kita bisa belajar dengan tekun, artinya kita akan menggali ilmu pengetahuan, baik itu yang umum maupun yang terkait dengan keagamaan. Sebab ketika kita menghadapi sesuatu, baik itu terkait masalah umum
terlebih lagi terkait dengan agama, nah perlu kita mengetahui hal-hal mendasar atau ilmu dari keagamaan tersebut. Kalau kita tidak mengetahuinya, nah bagaimana kita bisa membela agama kita? Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari lebih mendalam. Nah, belajar dengan tekun, terutama kita sebagai seorang pelajar. Nah, yang berikutnya ini berani membela kebenaran. Nah, hal yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW ialah beliau berani menyampaikan kebenaran, gitu kan, berani membela kebenaran meskipun banyak dicerca oleh orang lain. Nah, beliau tidak pernah merasa takut karena yang disampaikan oleh beliau ialah merupakan suatu kebenaran. Nah, jadi kita perlu menimbulkan sisi keberanian kita untuk menyampaikan kebenaran, apalagi dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, yang berikutnya yakni menasihati sesama dalam kebaikan. Nah, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim saling menasihati dalam kebaikan. Nah, seperti yang ada dalam Quran surah Al-Asr, atau sabil haq atau sabil sabr. Ini saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, yang keempat, yakni jujur dan rendah hati. Nah, pada bagian ini jelas nih tuh, jujur dan rendah hati merupakan sikap terpuji yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi semenjak dari kecil beliau sudah menerapkan jujur dan rendah hati ini. Nah, saking jujurnya beliau sampai beliau digelari oleh masyarakat Arab pada saat itu Al-Amin. Nah, jadi beliau bergelar Al-Amin, yakni dapat dipercaya. Nah, saking jujurnya beliau gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sabar dan tabah menghadapi cobaan. Nah, hal ini dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau mendapatkan tantangan, cobaan, siksaan dari para kaum kafir Quraisy. Nah, apapun gitu kan, apapun yang diberikan mereka, nah Nabi tetap sabar gitu kan. Nah, begitu pula kita ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, janganlah kita suka mengeluh. Nah, hendaknya kita tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi segala macam cobaan, bukan malah berputus asa dan lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, yang keenam atau yang terakhir yakni tangguh dan pantang menyerah dalam berdakwah. Nah, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW ini beliau tangguh dan pantang menyerah dalam berdakwah. Nah, walaupun beliau bertahun-tahun membangun dakwah Islam ini, nah, beliau tetap sabar dan tabah dan tangguh menghadapi segala macam cobaan, menghadapi segala macam cercaan dari para kaum kafir Quraisy. Nah, untuk meladeni dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita tetap menjalankan dakwah-dakwah seperti apa yang telah disampaikan Nabi pada zaman dulu. Nah, kalau dulu beliau barangkali tidak ada gadget atau apapun gitu kan yang bisa broadcast terkait dengan hukum-hukum Islam. Nah, sekarang kan kita ada media sosial apa segala macamnya. Tentu seharusnya dakwah lebih mudah tersebar pada saat ini, gitu kan? Aksesnya lebih mudah. Kita harus bisa meneladani Rasulullah ini dengan tangguh dan pantang menyerah dalam berdakwah. Karena untuk menyebarkan dakwah pada saat ini lebih mudah gitu dibandingkan zaman dulu. Ya, demikian adik-adik penyampaian materi hari ini. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian terkait dengan dakwah Nabi selama di Mekah, mulai dari substansi dakwahnya, strategi dakwahnya, lalu bagaimana cara kita meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.